Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia dari kelas Mandiri 1F dengan NIM 2411 8620 6023. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari selama di semester 1. Salah satunya sistem mata pada manusia. Mata pada manusia adalah organ yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Sistem mata bekerja dengan menangkap cahaya, memfokuskan gambar, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf optik. Struktur mata dan fungsinya. 1. Kornea, lapisan bening di bagian depan mata yang membiaskan cahaya agar masuk ke dalam mata. 2. Pupil, lubang di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk. 3. Iris bagian berwarna mata yang mengontrol ukuran pupil. 4. Lensa mata, struktur transparan yang memfokuskan cahaya ke retina. 5. Retina, lapisan bagian belakang mata yang mengandung sel fotoreseptor untuk menangkap cahaya. 6. Saraf optik, mengirimkan sinyal visual dari retina ke otak. Cara kerja mata. 1. Cahaya masuk melalui kornea melewati pupil. 2. Iris mengatur jumlah cahaya masuk dengan memperbesar atau mengecilkan pupil. 3. Lensa mata membiaskan cahaya agar jatuh di tepat di retina. 4. Retina mengubah cahaya menjadi impuls listrik. 5. Saraf optik mengirimkan impuls tersebut ke otak untuk diproses menjadi gambar. Menjaga kesehatan mata, mengkonsumsi makanan kaya vitamin A, C, dan E, menghindari paparan cahaya biru berlebihan di layar elektronik, menggunakan kacamata pelindung saat bekerja atau berada di luar ruangan. Mata adalah organ yang sangat penting, sehingga menjaga kesehatannya adalah prioritas utama untuk menjaga kualitas penglihatan. Untuk materi kedua, itu ada gaya dan gerak. Gaya dan gerak adalah konsep fundamental dalam fisika. Keduanya saling terkait erat dan mendasari banyak fenomena alam. Pemahaman tentang gaya dan gerak penting untuk menjelaskan berbagai peristiwa sehari-hari. Pengertian umum gaya dan gerak menurut para ahli. Pengertian gaya dan gerak menurut para ahli. 1. Isaac Newton. Newton mendefinisikan gaya sebagai interaksi yang dapat mengubah keadaan gerak benda. 2. Galilei menyatakan gerak sebagai perubahan posisi benda terhadap waktu. 3. Albert Einstein memperluas konsep gerak ke dalam teori relativitas, menghubungkannya dengan ruang dan waktu. Pengertian gaya dan gerak dalam fisika. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah kecepatan, arah, atau bentuk benda. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu dalam suatu interval waktu. Hubungan. Gaya menyebabkan gerak, sementara gerak dapat menghasilkan gaya. Keduanya saling mempengaruhi. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada permukaan bidang sentuh. Berikutnya, materi tentang pesawat sederhana. Pesawat yang penggunaannya tanpa mesin atau bahan bakar dan mudah dalam pengerjaannya. Dengan ini memudahkan manusia dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya menjadi semakin ringan dan mudah. Manusia tidak perlu lagi mengeluarkan energi yang besar sehingga menguras dan menghabiskan tenaga atau energinya ketika bekerja. Manfaat pesawat sederhana. 1. Mempermudah pekerjaan manusia, baik dari segi pengangkutan maupun pekerjaan manusia dalam jarak yang jauh. 2. Energi yang kita keluarkan juga dapat dihemat. 3. Waktunya jadi lebih singkat. 4. Untuk mengubah arah gaya. 5. Untuk menghasilkan gaya yang lebih besar dengan gaya yang kecil. 6. Memindahkan atau merubah arah gaya, misalnya putaran kincir air, digunakan untuk menumbuk padi. 7. Merubah kecepatan. Jenis-jenis pesawat sederhana. 1. Tuas.
atau pengungkit. 2. Bidang miring. 3. Roda berporos. 4. katrol. Bidang miring. Bidang miring yang permukaannya miring terhadap kedudukan mendatar. Dengan menggunakan bidang miring, pekerjaan jadi lebih ringan karena gaya yang digunakan lebih kecil. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berat. Roda berporos. Roda berporos adalah jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip kerja berupa menghubungkan roda di sebuah poros yang dapat berputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalkan gaya gesek. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.